Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puna Irawan, mahasiswa Universitas Nasional FTK Informatika. Kali ini saya coba akan membuat sebuah video video tentang pengolahan citra, yaitu nanti kita akan coba melihat kualitas dari sebuah gambar dengan menggunakan histogram. Nanti ya, kita lihat kualitasnya itu menggunakan histogram. Nah, terus kita coba terapkan beberapa filter dari filter kepada gambar tersebut. Nah, untuk software sendiri saya di sini menggunakan MATLAB ya. Dan gambarnya itu kita menggunakan ImageMedis. Di sini saya sudah menyiapkan gambar, yaitu gambar sel darah merah. Nah, untuk gambarnya sendiri itu harus disimpan di dalam folder ya, satu folder di sini. Untuk scriptnya kita bisa menggunakan NewScript atau LabScript, atau bisa menggunakan command Windows. Nah, di sini ketika kita misalkan kita pakai NewScript, nah nanti kita di sini tulis scriptnya gitu. Tapi kita coba menggunakan command Windows di sini ya. Jadi ini kita coba close saja. Oke, kita langsung saja ke bagian menulis script di sini ya. Nanti kita yang pertama itu kita memunculkan gambarnya dulu ya. Jadi gambar yang udah kita simpen ini kita coba munculkan. Nah, jadi scriptnya itu kita pakai image. Kita baca gambarnya di sini. Sel darah merah. Nah, ekstensinya jangan sampai salah ya di sini. Kita menggunakan JPEG di sini. Kemudian kita tampilkan dan kita kasih judul citra asli gitu aja ya. Nah, untuk image di sini ini sebenarnya bebas sih. Kita bisa menggunakan kata image atau gambar atau A, huruf I atau apa, bebas sih. Tapi saya di sini coba menggunakan image ya. Nah, di sini pun image. Kalau di sini gambar, di sini pun harus kita isi gambar juga. Sekarang kita enter. Ini enggak loading ya sini. Nah, ini adalah gambar yang kita gunakan. Dan ini adalah gambar aslinya ya. Nah, ini adalah sel darah merah dan ini gambarnya di sini. Oke, nah yang kedua kita coba melihat kualitas dari gambar ini dengan menggunakan histogram. Ini untuk scriptnya imhis ya, itu untuk histogram. Di scriptnya imhis image. Kita kasih judul histogram citra asli gitu aja. Kita belum munculkan ini ya, harusnya ada show di sini. Nah, ini adalah histogram dari gambar yang tadi ya, gambar yang asli gini. Nah, tapi sebenarnya histogram yang kita gunakan ini atau script imhis ini, dia itu digunakan untuk gambar yang abu-abu. Maksudnya kalau tadi kan gambarnya ini kan RGB ya, jadi kita harus convert dulu ke abu-abu atau gray. Nah, baru kita bisa membaca gambar yang sudah kita convert ke abu-abu tadi menggunakan histogram ini. Jadi kita convert dulu gambar yang RGB ke yang abu-abu ya. Ini kita coba copy, nanti kita bersihkan dulu untuk layar.
saja. Ini gambar yang asli. Kita munculkan lagi gambar yang asli, kemudian kita coba panggil, maksudnya kita coba convert gambar ini ke abu-abu ya. Ini gray, nah ini juga bebas mau gray atau abu-abu atau apa gitu, itu bebas ditulis. Kita scriptnya itu RGB to gray, kemudian image, kita tampilkan gambar yang abu-abu tadi. Kita tampilkan gambar yang sudah kita convert ya. Ini kan kita sudah convert nih. Nah ini sintaksnya ini. Kita kasih judul Citra Gray. Oke, nah ini adalah gambar hasil dari convert dari RGB ke gray. Nah, dari gambar ini kita convert menjadi gray ya. Nah setelah ini baru kita bisa baca menggunakan histogram yang tadi kita gunakan untuk gambar RGB ya. Sekarang kita munculkan, kita kasih judul histogramnya. Ini itu histogram dari gambar yang ini ya. Jadi untuk melihat kualitasnya kita bisa lihat menggunakan histogram yang ini. Nah, untuk membaca histogram sendiri, ini kan ada X dan Y ya. Untuk X ini 0 sampai 250, sebenarnya di sini ada 255. Jadi itu menunjukkan bahwa untuk menunjukkan skala abu-abunya ya. Grayscale-nya ini. Skala abu-abunya itu ditunjukkan dari 0 sampai 255 untuk X-nya, dan untuk Y-nya dari 0 sampai 6000 atau seterusnya itu untuk menunjukkan jumlah pixel yang terdapat pada gambar tersebut dengan skala abu-abu tertentu. Misalkan kayak ini nih. Di sini X-nya itu 78 dan Y-nya 3700. Berarti membacanya untuk skala abu-abunya itu di angka 78, dan di Y-nya itu yang 3700 itu dia itu jumlah pixel dengan skala abu-abu 78 itu berjumlah 3700. Jadi gitu ya untuk bacanya. Nah, dan untuk image yang bagus itu, jadi si grafiknya ini dari kiri ke kanan itu stabil ya, maksudnya rata, jadi tidak jauh. Kalau ini kan kelihatan dia menumpuk di sini ya. Kalau kita lihat dari grafiknya, dia mungkin gambarnya cenderung gelap di sini karena dominannya di sini nih, dominan sebelah kiri, sebelah kanan kosong. Biarpun ada sebelah kiri yang lebih gelapnya lagi kosong, tapi dia dominan untuk lebih gelap gambar ya. Kita bisa simpulkan bahwa gambar itu tipe gambar yang gelap. Nah, untuk memperbaikinya kita bisa menggunakan beberapa cara, dan nanti saya coba akan tampilkan dua cara ya yang menggunakan histogram. Yang pertama itu pelebaran histogram, dan yang kedua ekualisasi histogram. Jadi kita coba tampilkan dulu menggunakan pelebaran histogram ya. Jadi untuk scriptnya kita langsung ke pelebaran saja biar gampang. Adjust image. Ini nanti kita isi untuk skalanya ya. Kita pakai 1,0 aja di sini. Oke, kemudian kita tampilkan gambar yang sudah kita rubah tadi menggunakan pelebaran. So pelebaran, kita kasih judul hasil pelebaran. Kita tampilkan
histogram setelah dia gambarnya tadi menggunakan pelebarannya. Kita enter saja. Nah, oke. Sudah muncul ya di sini ya. Nah, kita lihat. Ini adalah citra aslinya, gambar asli. Yang ini, nah ini adalah hasil dari convert dari RGB tadi ke gray dengan ini ya scriptnya untuk convert RGB to gray ini. Nah yang keempat, ini adalah gambar hasil dari pelebaran. Gambar yang tadi, yang itu kita buat pelebarannya di sini. Oke, ini adalah histogram dari yang citra tadi yang kita gray, dan ini adalah hasil pelebarannya. Histogram hasil pelebaran. Oke, sekarang kita coba pelebaran menggunakan citra gray ya. Tadi seharusnya kita langsung menggunakan citra gray. Kita coba lagi pelebaran 2 saja. Harusnya kita pakai bukan image ya, kita tapi pakai gray. Kalau image itu berarti gambar yang masih RGB. Sedangkan kita mau mencoba menggunakan yang gray. Kita coba tampilkan pelebaran 2. Kita kasih judul hasil pelebaran 2 gitu aja ya. Kita tampilkan histogram dari gambar yang sudah kita lakukan pelebaran. Gambarnya ini yang ini ya, yang grayscale. Oke, kita coba enter. Nah ini hasil pelebaran gambar yang grayscale tadi ya. Nah ini gambarnya, ini kita lakukan pelebaran histogram ya, histogram pelebaran. Nah, ini histogram yang gambar yang sebelum kita lakukan pelebaran dengan citra grayscale. Ini yang tadi RGB ya, RGB kita bikin. Nah, ini yang kita lakukan pelebaran. Jadi gambarnya itu mungkin bisa dilihat setelah kita lakukan pelebaran dia justru cenderung putih ya, terang. Gambarnya tercenderung terang dengan jumlah piksel yang cukup banyak nih yang terang. Itu menggunakan histogram pelebaran. Nah sekarang kita coba menggunakan histogram yang kedua. Untuk perbaikannya menggunakan equalisasi histogramnya. Nah untuk scriptnya kita pakai equal saja. Nah untuk itunya hashtag gray. Oke, kita coba tampilkan gambar yang sudah kita equalisasi ya tadi ya dengan histogramnya. Kemudian kita kasih judul hasil equalisasi gitu aja. Kita tampilkan histogram yang sudah kita equalisasi. Kita kasih judul histogramnya. Histogram equalisasi, oke. Nanti kita lihat ya. Nah, ini adalah gambar hasil
dari ekualisasi. Ini yang tadi gambar yang gray. Nah, gambar yang ini kita coba melakukan perbaikan dengan histogram ekualisasi dengan cara yang kedua ya. Dan ini hasilnya. Sekarang kita lihat untuk histogramnya sendiri. Nah, berbeda dengan yang tadi ya. Nah, ini kan hasil yang pertama tuh untuk perbaikan pertama untuk pelebaran. Nah, sekarang yang kedua itu grafiknya cenderung stabil ya di sini ya, merata dari kiri ke kanan itu merata ya. Berarti ini bisa dikatakan image-nya sudah bagus ya. Nah, jadi untuk penggunaan histogram pelebaran tadi memang kelebihan dan kekurangan dengan ekualisasinya itu masih lebih ekualisasi ya, lebih bagus ekualisasi untuk proses sendiri, karena kalau untuk pelebaran itu kita menginput manual ya untuk nilai-nilainya, dan disitu juga hasilnya sih kurang maksimal sih memang dibandingkan dengan ekualisasi. Kalau ekualisasi itu dia sistem, dia otomatis by system, jadi sistem itu mengusahakan yang terbaik untuk gambar yang itu gitu. Oke, selanjutnya kita coba akan melakukan filtering ya di sini ya. Filtering beberapa filter, banyak sih memang. Untuk filter itu ada filter Gaussian, midpoint, filter maksimum, filter minimum, filter median gitu. Di situ loh ada Laplacian juga gitu. Jadi kita akan coba beberapa filter nanti ya. Sekarang kita coba clear dulu. Jadi biar tidak numpuk layarnya, kita coba kosongkan dulu. Oke, nah ini sudah bersih ya. Sekarang kita coba melakukan filtering di sini. Jadi yang pertama kita akan coba filter, kita coba Laplacian aja kali ya dari gambar yang tadi ya. Tapi gambarnya kita menggunakan yang original, bukan yang gray. Oke, image. JPEG. Sorry. Kemudian kita tampilkan dulu. Dan kita kasih judul lagi. Oke, kita lihat nanti dia akan muncul image-nya ya. Kita agak besarkan dikit. Nah, setelah muncul kita akan coba menggunakan filter Laplacian di sini. Oke. Spesial. Blur ini filter image. Jadi kita baca yang gambar asli dengan gambar yang Laplacian itu ya. Kemudian kita coba tampilkan gambar yang sudah kita blur. Dan kita kasih gambar, kita kasih judul is detection, ke bahasa Indonesia aja. Deteksi tepi gambar gitu aja. Kita lihat hasilnya. Nah, ini adalah gambar dengan yang diterapkan Laplacian filter ya. Filter Laplacian kita sudah terapkan dari gambar yang ini RGB dan hasilnya ini. Nah, sekarang kita coba terapkan gambar yang grayscale ya. Di sini saya sudah simpan nih.
gambar yang RGB ini saya sudah convert ke gray. Kita coba tampilkan gambar yang gray di situ. Ini kita ganti. Sorry, ini kita copy dulu. Nah, ini kita ganti. Extensionnya jangan lupa ya, karena di sini kita menggunakan PNG. Jadi ini juga harus PNG. Ini kita ganti jadi gambar saja. Gambar. Kita kasih judul Citra Gray. Kita tampilkan dulu ya. Nah, ini gambar Citra Gray-nya. Nah, kita coba masukkan filter Laplacian-nya. Ini kita copy aja. Kita ganti menjadi gambar ya sini ya. Kita coba kasih gambar gray aja gitu. Oke, kita lihat. Nah, ini gambar yang sudah kita gray tadi, gambar yang sudah kita convert dari RGB ke gray ini hasil dari penerapan filter dari Laplacian ya untuk deteksi tepinya. Nah, gambar yang ini coba kita bisa bandingkan. Ini yang RGB dan ini yang gray. Itu untuk filter Laplacian. Sekarang kita coba clear dulu. Nanti kita coba gunakan gambar yang grayscale ya. Kita ini copy biar cepat. Yang kedua berarti kita coba masukkan filter maksimum. Filter sobel aja ya. Kita coba masukkan filter sobel. Kita baca dulu gambarnya. JPEG. Oke, sini sudah muncul ya. Ini kita menggunakan filter sobel ya. Kita lihat dulu. Ini gambar aslinya, gambar originalnya, RGB ya. Nah, yang kedua ini kita convert ke gray. Oke, yang sudah kita convert RGB to gray. Ini. Nah, kemudian yang ketiga itu sobel filter image. Jadi gambarnya ini sudah kita terapkan filter sobel ya di sini ya. Baik, mungkin itu saja ya, karena sangat banyak filter, tapi saya coba simulasikan hanya 2 filter tadi. Nah, untuk filter sendiri sebenarnya banyak kegunaannya dan tergantung kebutuhan kita, butuhnya apa gitu. Kita mau dari gambar itu apa yang kita butuhkan, dan nanti kita dapat menerapkan filter yang tepat gitu di situ, yang pas gitu di situ. Jadi untuk filter ini sesuai dengan kebutuhan yang kita terapkan nanti seperti apa. Mungkin itu saja video pembelajaran kali ini ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan, masih kurang tepat dalam penyampaian atau dalam simulasi ya, masih ada kekurangan. Itu hanya dari saya pribadi, karena kita di sini saya masih belajar juga ya. Kita sama-sama belajar di sini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.